Yang ke-22, perincian terkait dengan dahak. Yang pertama, an-nakhamah idza lam tasi' ila haddid dhahir wa huwa makhrajul ha' 'ala al-mu'tamad la tadur. Dahak ini selama belum sampai pada batasan luar, yaitu makhraj huruf ha' menurut pendapat yang mu'tamad, maka tidak membatalkan puasa. Wa idza wasalat ila haddid dhahir wa lam yaqdir 'ala qal'iha wa majjiha la tadur aidan. Kalau sudah sampai pada batasan luar tapi tidak mampu untuk dilepeh, tidak mampu untuk dikeluarkan, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, kalau sampai pada batasan luar, mampu untuk dilepeh, mampu untuk dikeluarkan, maka harus dilepeh. Sehingga kalau nanti dilepeh, nanti puasanya tidak batal. Tapi kalau tidak dikeluarkan dan tidak dilepeh, sehingga malah tertelan kembali sampai pada batasan dalam, maka menurut pendapat yang ashah puasanya batal. Adapun kebalikan dari pendapat yang ashah itu pendapat yang sahih. Artinya kalau antara ashah dan sahih itu dalilnya sama-sama kuat. Cuma yang ashah di sini dalilnya lebih kuat. Yang ashah dia batal puasanya kalau mampu untuk dimuntahkan, mampu untuk diludahkan. Tapi kok malah tertelan kembali ke haddul batin, maka puasanya dianggap batal. Pendapat yang lawan daripada yang ashah tidak batal. Wa fi hadhil halah idza kana jahilan aw nasyan annahu fi syam la yufattir aidan. Dalam kondisi ini pun juga kalau tertelannya itu dalam kondisi dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, atau dia lupa kalau dia sedang berpuasa, ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, ini. Terus yang terakhir, ya, yaumus syak, hari syak. Hari syak, yaumus syak lahu suratan. Hari syak itu ada 2 surah. Al-ula, yang pertama, annahu yaum 30 min Sya'ban idza lam yural hilalu ma'as sahwi. Hari ketiga bulan Sya'ban kalau hilal belum terlihat padahal langit tidak mendung, langit cerah. Sedangkan orang-orang sudah tahaddatsa bi ru'yati, sudah ada desas-desus tentang ru'yatul hilal, tapi belum ketahuan satu orang pun yang kapabel yang melihatnya, yang persaksiannya diterima. Nah, sehingga dari sini bisa disimpulkan falau lam yural hilalu ma'al ghaimi falaysa yawma syakkin. Kalau mendung posisinya sehingga hilal tidak terlihat, maka tidak bisa dinamakan hari syak. Itu dianggap sebagai ya sudah tanggal 30 bulan Sya'ban, biasa tidak dinamakan hari syak. Wa idza lam yatahaddatsin nasu bi ru'yati fa huwa aidan min Sya'ban. Begitu juga kalau belum ada desas-desus yang melihat hilal, maka itu juga tidak bisa dinamakan hari syak. Wa idza thabata anna adlan ra'u fa huwa min Ramadan. Begitu juga kalau ternyata sudah ada satu orang yang memenuhi persyaratan lalu melihat dan bersaksi dan persaksiannya diterima oleh pengadilan, maka ya esok harinya dianggap sebagai tanggal 1 bulan Ramadan. Itu surah pertama daripada hari syak. Surah yang kedua, atsaniyah, ayyashhadu bi ru'yatihi man la tuqbalu syahadatuhu. Ada yang menyaksikan hilal, cuma persaksiannya tidak diterima. Misalnya perempuan ataupun budak ataupun anak kecil ataupun orang fasik, ini kan tidak memenuhi kriteria adalatus syahadah, kredibilitas dalam bersaksi. Sehingga kalau ada yang melihat hilal tapi dari kalangan ini, maka kan tidak diterima, tapi tetap besoknya dihukumi sebagai hari syak. Wa yahrumu shaumu yaumi syakki bila sababin yaqtadi shaumahu. Berpuasa di hari syak itu hukumnya haram lagi, tidak sah. Dalam hadis disebutkan man shoma fi yaumin yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Yang berpuasa di hari syak telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada sebab yang membuat dia berpuasa di hari syak, seperti qada ataupun nazar ataupun wirid. Wirid itu rutinitas puasa sunnah Senin, Kamis atau Daud, yang pasti hari syak itu hari jatah dia berpuasa, maka tidak mengapa untuk berpuasa.